Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman. Kembali lagi di podcast kita Uptalks ya, Universitas Pejuang Talks. Kali ini kita kedatangan tamu jauh sebenarnya, Jauh banget. jauh banget ya. Kalui dari UGM Jogja, pusat studi ya, Asia Pasifik. Pusat Studi Asia Pasifik. Eh, eh, Beliau melanjutkan studinya ya. eh, di Leiden, Ya, Universitas Leiden. di Universitas Leiden ngambil Human Rights ya Kak? Jadi S1-nya itu Colonial and Global History Oke. di Leiden University, terus lanjut S2-nya European and International Human Rights di Leiden University juga. Oke, iya. Kemudian ada Kak Ciki lagi hari ini. Halo lagi, Kita akan ketemu lagi. mendengarkan lagi tentang tarian ya. Nanti Kak Ciki akan menjelaskan lebih jauh tentang gerakan ya. Tapi kemudian kita sebenarnya dikuatkan lagi sama Kak Lui yang memang mengkaji tentang bagian dari teks lokal, dalam hal ini teks Lagaligo, yang kemudian dibahas bagaimana kemudian gerak-gerak tari dalam teks tersebut ya. Bagaimana kemudian awal pertemuan kakak sampai bisa menemukan membaca Lagaligo ini, yang sebenarnya yang kita tahu Lagaligo kan sudah sangat kuno ya, dan hanya orang-orang tua mungkin yang punya, tapi mungkin memang di Belanda memang ada ya, yang saya tahu informasinya ada di Universitas Leiden ya di sana. Dan boleh Kak cerita tentang pengalamannya? Baik, jadi pertemuan pertama saya dengan Lagaligo itu sebenarnya dari keluarga dulu, dari rumah. Oke. Em, jadi sudah pernah dengar nih cerita tentang tokoh yang namanya Sawery Gading. Oke. Sosok utama, aktor utamanya Lagaligo gitu kan, dari cerita-cerita orang Iya, tua. heeh. Akan tetapi waktu itu saya mengenalnya sosok Sawery Gading ini sebagai sosok dongeng. Dongeng ya, oke. Jadi seperti kita membayangkan Robin Hood seperti itu, atau Oki dan Nirmala, ya kira-kira seperti itulah. Oke. Jadi bayangannya bukan tokoh yang ada dalam teks gitu. Nah, nanti saya itu baru sadar bahwa di Sulawesi Selatan kita itu punya kekayaan tradisi sastra Lagaligo itu setelah kuliah di Jogja malahan. Oke. Ya. Jadi waktu itu saya kuliah di Jogja dan saya menemukan di perpustakaan ada terjemahan teks Lagaligo jilid 1 dan 2 yang diterbitkan oleh Gajah Mada University Press. UGM Press Ya, UGM Press, Nah, benar. UGM Press tahun 90-an. Jadi bukunya cukup lama, udah cukup lama itu. Itu saya baca dan waktu itu saya terkejut karena ternyata tuh kita di Sulawesi Selatan kita tuh punya tradisi sastra seperti ini ya. Iya, oke. Apalagi kemudian di tahun 2015 sekitar 2011-an awal itu kan sempat ramai Lagaligo diakui oleh UNESCO Oke. sebagai Memory of the World. Jadi tambah penasaran lagi gitu ya. Selama ini kan kalau kita belajar sejarah di sekolahan, kita dengarnya tuh kebanyakan teks-teks sastra Jawa ya. Contohnya seperti Negara Ketagama gitu, Sutasoma. Ya, betul. Nah, kitab-kitab seperti itu. Kita jarang sekali mengetahui atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang Lagaligo itu. Jadi titik pertemuan saya dengan Lagaligo itu justru ketika menemukan buku terbitan UGM Press itu di Jogja, dan kemudian rasa penasaran lah yang mengiring untuk mencari tahu lebih banyak tentang Lagaligo seperti itu. Jadi awal pertemunya malah di waktu sudah kuliah di Jogja ya. Betul ya. Oke. Dan kemudian bagaimana kemudian sampai di Leiden? Apakah memang kakak menyentuh teks tersebut atau bagaimana? Iya. Jadi waktu kuliah di Leiden tentu saja sebagai
seorang pemuda asal Sulawesi Selatan Iya, ya. iya, Dan iya, yang oke. mengetahui bahwa Leiden tuh menyimpan Iya. 12 naskah Lagaligo paling lengkap di dunia gitu kan. Tentu saja saya berusaha untuk mengakses naskah tersebut dan ya alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa melihat 2 kali ke-12 volume Lagaligo itu. 12 Memegang jilid dengan, ya? 12 jilid itu yang disusun oleh Arung Pancanatua Colik Bujie bersama dengan BF Matus, seorang Belanda yang mengumpulkan naskah-naskah Lagaligo di daerah itu. Dan selain itu juga Leiden ternyata nggak cuma menyimpan naskah Lagaligo, Kak. Tapi ada banyak sekali naskah asal Sulawesi Selatan lainnya yang ada di koleksinya perpustakaan Leiden University itu, seperti itu. Jadi kalau kita bilang sebenarnya Leiden ini menyediakan akses kepada kita untuk bisa meneliti naskah-naskah kuno asal Sulawesi Selatan. Karena kenapa saya ngomong kayak gini? Karena kadang-kadang kita di Sulawesi Selatan sendiri untuk bisa mengakses bahan tersebut, misalnya kita ke arsip daerah atau ke perpustakaan itu izinnya kadang-kadang setengah mati. Iya. Oh iya Rumit benar-benar. ya. Itu saya rasakan loh. Ya, itu pengalaman bersama ya. Iya, Semua orang kayaknya pengalaman. we have been Iya, betul, there. betul. Iya, iya. Betul. Terus gimana dong Kak waktu memegang naskah itu katanya memang di Leiden ada suhu yang Betul. temperatur Iya, Kak. kemudian Can you read it? diatur Iya. dan kemudian naskahnya ada yang di atas bantal katanya. Betul. Itu Jadi, gimana dong? di sana itu penghormatan setinggi-tingginya itu dilakukan terhadap naskah tersebut. Oke. Gitu. Jadi kalau di sini ya kadang-kadang itu miris kita lihat Iya, ya betul. naskah-naskah tua itu cuma dimasukin di kardus atau di Atau lemari. etalase kasih Iya, kaca. etalase, ya. Cuman disediakan kabur barus. Kadang kita lihat juga kacanya dia berdebu Betul. gitu. Dan udah lapuk juga segala macam. Nah, kalau di Leiden itu memang dijaga dengan perlindungan yang setinggi mungkin. Jadi suhunya itu diatur, kemudian kita juga megang itu harus pelan-pelan. Jadi nggak boleh asal buka-buka Iya, gini, harus oke. pelan-pelan bukanya. Menggunakan sarung tangan. Kemudian juga ada bantalan khusus. Jadi tidak boleh diletakkan di atas meja atau di lantai naskahnya. Dan itu kita nggak boleh bawa keluar dari ruangan namanya Bizonder koleksi. Jadi ruang Bizonder koleksi itu khusus untuk naskah-naskah tua gitu. Jadi kita nggak bisa, misalnya saya mau request pinjam naskah Lagaligo, terus saya bawa ke kantin gitu, nggak boleh. Tetap di situ. Harus ruangan di tersebut, situ ya? Dan diawasi loh. Oh, Jadi ada petugas. petugasnya. Iya, dia lewat lo lalang gitu. Jadi kadang-kadang kan orang sering nggak sadar ya. Mungkin terlalu ngeliat naskahnya Semangat, terlalu iya. deket, akhirnya nanti napasnya takutnya Ada ya, jarak juga betul. ngatur jarak dari naskah. Iya. Jadi tuh di sana itu sebelum naskah yang kita pinjam diberikan kepada kita, ditimbang dulu loh. Oke. Iya, dicatat akhirnya sama serius? betul sama pustakawannya nanti dicatat timbangnya berapa. Setelah kita selesai mengakses, dikembalikan ditimbang lagi. Jadi dia bisa lihat ada yang hilang nggak nih. Misalnya kan ada orang tuh kadang sobek seret gitu kan, mau pulang. Nah itu ketahuan, pasti ketahuan. Oke. Terus bisa foto nggak nih naskahnya? Boleh. Oh boleh. Terus kalau bisa baca, kan pasti dia pakai huruf yang udah lama banget kan, Iya. yang kuno itu. Betul. Jadi tantangannya sebenarnya ketika kita membaca naskah Lontara itu adalah lontaranya kan ditulis dengan tangan ya, dan Iya. tulisan tangan itu kan berbeda-beda setiap orang. Jadi bentuk lontara yang kita pelajari waktu kita di SD misalnya itu kan lontara yang udah cetak, Iya, ya kan benar. di buku paket gitu. Nah, ketika kita melihat naskah asli itu nggak seperti itu bentuknya. Kadang-kadang kayak bulat-bulat gitu kan. Kadang-kadang ada, wah ini Ada apa? gambar juga ya, kayak ada gambar-gambar juga. Betul. Nah itu saya dapat lontara ini Kutika. Lontara Kutika. Iya, jadi lontara yang isinya itu Primbon Bugis Makassar. Oh, oke. Jadi panduan hari baik gitu Iya. kan, hari Oh, baik. untuk nanam ya Betul, biasanya. menanam. Untuk Nikah untuk juga. ritual, nikah, Nikah, ya. untuk Akikahan. akikah, untuk berlayar, Iya. bahkan untuk mengetahui di daerah mana yang ada banyak ikannya itu ada. Ada di situ Ada ya? Kutika khusus Gambarnya seperti- berarti di situ ya? dia seperti tabel sih waktu itu yang Oh, saya. oke. Jadi tabel terus ada angka Arab karena kita kan pakai angka Arab dulu ya. Angka Arab gitu terus hitungannya ini hari apa gitu. Jadi ketika ngeliat itu saya takjub Iya. dengan Berarti dengan- nenek moyang kita Iya. zaman Iya. dulu sudah pintar sekali ya? Jadi Iya, nggak udah perlu maju banget ya. nggak perlu GPS. Dia tahu kan titik misalnya ini hari Selasa ini
Selasa Syawal misalnya toh, Ah. saya mau mencari ikan yang banyak. Kira-kira di mana? Di kutikannya itu dikasih tahu pergilah ke arah utara. Oh, berlayarlah dia ke utara, pasti dia dapat. Oke. Iya. Oke. Hari Rabu ganti lagi. Jadi Oke. entah gimana caranya, tapi nenek moyang kita tuh sudah come up dengan formula seperti itu untuk mengetahui baik buruknya sesuatu. Kayak gitu. Keren nih. Oke, terus kita masuk nih ya ke poin pembahasan kita hari ini. Kemudian bagaimana Kak Louis sampai menemukan bahwa ternyata di teks-teks lokal maupun dalam hal Lagaligo itu membahas tentang gerak-gerak tari. Iya. Bisa dipaparkan sedikit mungkin. Baik, jadi gini, dalam penelusuran saya terhadap tradisi Lagaligo ini, saya menemukan kalau Lagaligo itu sering sekali menyebut berbagai macam tarian. Berbagai macam tarian Berbagai ya. macam tarian. Oke. Ya. Jadi di sini kita memposisikan Lagaligo itu seperti ini ya, ensiklopedia masa lalu nenek Oke. moyang kita ya, karena dia kan ditulis pada masa sebelum Islam masuk ke Iya. Sulawesi Selatan. Ya, jadi ketika melihat dan menemukan ada penyebutan tari-tarian atau gerakan-gerakan tertentu di Lagaligo, menurut saya ini merupakan sumber berharga bagi kita untuk bisa memahami dan juga merekonstruksi kira-kira itu dulu nenek moyang kita memaknai tarian itu seperti apa sih, seperti itu. Nah, di sini ada Ciki kan, dan Ciki pasti familiar dengan tradisi Pakarena. Iya. Kalau saya dulu pernah penelitian di Selayar. Waktu itu kalau di Selayar kan pakarena gantarang ya. Iya, Pakarena yang gantarang. pasnya besar. Betul. Dan wah cantik sekali waktu Iya. mereka menari itu. Nah, kalau versinya pakarena gantarang, tarian pakarena itu turun dari Dewi Tumanurung. Oke. Seperti itu. Jadi Filosofinya ya, iya, filosofinya ya. gerakan-gerakan pada tarian pakarena gantarang itu adalah komunikasi nonverbal. Jadi dia mengajarkan tentang makna keadilan, tentang kebenaran itu lewat gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan kepala, segala macam gitu. Jadi ibarat kata apa ya? Mungkin semacam bahasa isyarat ya, kode lah, kode Iya, gitu, kode. Nah di situ saya menemukan kalau di Lagaligo sebenarnya mirip, hanya saja kalau di Lagaligo itu diceritakannya seperti ini. Tari itu terbagi menjadi dua. Jadi tarian yang sifatnya sakral dan tarian yang sifatnya profan atau umum. Umum ya. Seperti itu. Nah, tarian yang sakral di Lagaligo itu contohnya seperti serebisu Oke. yang sampai sekarang kita masih bisa lihat ya, Lihat masih ya, ada. tapi sangat Jarang. Sangat jarang Ah, gitu. oke. Sudah tidak begitu ditampilkan. Gitu ditampilkan ya. Kemudian ada tari-tarian yang memang itu ditujukan untuk pemujaan kepada dewata. Dewa, oke. Dewata gitu. Namun ada juga tarian yang not necessarily sakral tapi punya kaitan dengan kehidupan royal family. Ah, oke. Contohnya misalnya ada disebutkan dalam teks Lagaligo itu tarian namanya Sajo Lesangeng. Itu adalah tarian untuk membangunkan putra mahkota. Nah, jadi bayangkan zaman dahulu itu kalau membangunkan Harus menari dulu. Iya, jadi Membangunkan putra raja mungkin Betul, ya harus ha-ha. menari dulu ya. Jadi putra itu kan anak patola ya istilahnya ya, anak patola itu ketika dibangunkan itu dengan tarian, dan ketika ditidurkan itu juga dengan tarian. Oke. Nah, ketika saya oke. baca itu kayak wah, keren juga ya. Saya pernah dengar juga ada satu tarian namanya tari Bosara. Jadi itu tarian yang digunakan untuk mengantar makanan ketika ada jamuan. Jadi orang dulu kan kalau raja-raja sedang berpesta atau sedang berkumpul dengan keluarga, kita itu tidak boleh lewat-lewat begitu saja. Jadi diciptakanlah sebuah gerakan-gerakan yang sangat estetik untuk mengantarkan makanan itu. Dan sekaligus juga menjadi kayak penyambutan
terhadap tamu-tamu kerajaan. Tamu raja ya. Jadi memang sakral ya. Luar biasa zaman ya. Jadi dilihat dari sini kan berarti betapa kayanya ya, betapa kaya ya. dari hanya dari teks ya ini ya, masih dari teks. Betul. Memang tidak secara spesifik sih dijelaskan langkah kakinya seperti apa, gerakan tangannya, iya, ungannya, iya. pucuknya itu memang tidak disebutkan secara spesifik. Tapi di sini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa tarian ini tidak bisa dianggap main-main loh. Iya, benar, Dia memang benar. punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat gitu. Ada juga disebutkan dalam Lagaligo itu sejenis tarian alosu, tapi dia nyebutnya itu sawung alosu. Apa Kak? Sawung. Sawung alosu. Jadi seakan-akan tahu alosu kan, yang biasa dibawa oleh bisu. ya bisu. Nah, di sini tuh konteksnya tarian itu dipersonifikasikan seperti orang menyabung, nyambung ayam maksudnya, ya. Karena istilah yang digunakan tuh sawung alosu. Karena memang alosu itu Kak memang di ujungnya itu kepala ayam. Bentuknya Dan kemudian di sininya itu kayak sisi ular, tapi memang kalau makna simboliknya itu ayamnya menentukan sebagai tanda waktu gitu. Nah, ini menarik Kak, karena selama ini kan kalau misalnya kita cuma lihat dari tampilan fisiknya, Tampilan tanpa fisiknya. kemudian menarik kaitannya ke teks, kita nggak akan bisa melihat kaitannya kenapa Iya, benar, kenapa di kaitannya. teks disebutnya sawung. Nah, Tarian ini kenapa makanya. disebutnya sawung Betul, gitu. betul. Dan sawung alosu ini digunakan untuk penjemputan. Penjemputan. Iya. Penjemputan. Jadi contohnya ketika ada Ina Nyumpareng atau ibu susu dari pangeran atau putri di kerajaan gitu akan datang, dia akan disambut dengan sawung alosu ini. Seperti itu. Dan demikian pula kalau ada Puang Matoa, bisu yang datang ke istana atau ya disambut pakai tari itu ya. betul, akan disambut dengan sawung alus. Tapi dia tidak nyebutnya itu sere loh. Sere, iya, benar. Dia nyebutnya sawung, specifically Iya. sawung. Di Lagaligo nyebutnya Di sawung. Lagaligo, dan itu saya nggak cuma nemu sekali. Itu saya menemukan beberapa teks yang nyebutnya sawung. Nah, saya penasaran kenapa gitu. Ternyata kan terjawab ya bahwa benar. memang bentuk fisiknya itu seperti Ayam. kepala ayam. Kepala ya. ayam. Kepala ayam, iya. Dan emang ada ekornya di belakang. Betul. Ekor ayamnya. Kalau makna simboliknya yang pernah saya tanya bisu itu memang menunjukkan waktu. Tapi saya baru tahu nih kalau ternyata di kitabnya malah Teksnya ya. mengatakan ada sawung. kata sawung, Iya. bukan sere gitu kan. Iya, betul. Siap. Nah, terkait dengan sere, jadi selain sere bisu, Lagaligo itu menyebut ada berbagai macam jenis sere ini, Oke. genre tari sere ini. Nah, lucunya lagi, menariknya lagi, kata sere ini itu sifatnya kosmopolitan. Jadi contohnya ada sejenis tarian yang namanya tarian Maluku. Di Lagaligo disebutnya sere Maluku. Kemudian ada juga tarian namanya tarian Melayu, di Lagaligo disebutnya sere Malaju. Hari ini kita nggak tahu nih tari seperti itu tuh kayak gimana, Iya, kayak benar, gimana benar. gitu, ya kan? Dan pertanyaannya juga kenapa kemudian di Sulawesi Selatan pada masa itu ada tarian dari Maluku dan ada tarian dari Melayu. Iya. Nah, ini sebenarnya menandakan bahwa leluhur kita pada masa itu tuh sudah sedemikian kosmopolitannya, sehingga mereka tidak ragu ketika ada budaya yang bagus dari luar, mereka Masuk, itu betul, Iya. mereka bisa mengadopsi itu, Nggak, ini Kak sih akulturasi. akulturasi, betul. Nah, Jadi dia Dan langsung menciptakan budaya menuliskan ya. iya. Dan langsung mereka menuliskannya di Menuliskan. Lagaligo. Betul. Nah, khusus untuk sere Maluku ini, Lagaligo menyebutkan bahwa tarian ini tuh sifatnya bukan sakral tapi profan dan hiburan. Oke. Yang menarikannya laki-laki. Oke. Dan diceritakan dalam Lagaligo ketika tokoh laki-laki itu menarikan sere Maluku, mereka tuh berlompat-lompatan, jadi gerakannya kayak lompat-lompat gitu. Terus sampai melepas destar Pasapu. pesapunya ya. Katanya sampai diputar-putar kayak gitu. Oke. Hiburan ya di zaman dulu Hiburan, ya iya. berarti. Dan mereka biasa menarikan itu ketika menang sabungan ayam. Oke. Alright. Iya. Jadi kayak Kaitannya tarian buat lagi dengan sabung berpesta ayam. ya, Betul. kayak menuangkan kesenangan itu ya. Iya. Wow. Jadi luapan kesenangannya kayak gitu. Itu ada, itu diceritakan juga Iya, di Lagaligo. sere Maluku itu. Dan jelas di sini konteksnya berbeda dengan sere bisu yang Iya. sakral kan. Karena kalau sere bisu itu kan
ya pertemuan antara dunia atas, dunia tengah dengan dunia bawah gitu kan. Bagaimana di sini bisu memerankan perannya sebagai medium. Sedangkan di Sere Maluku tadi sifatnya lebih untuk bersenang-senang, gitu, luapan kegembiraan seperti itu. Terus mungkin ini Nyambung ke buat nyambung ke Ciki ya. Jadi gini, kalau sebenarnya di Lagaligo sendiri kata Pakarena itu tidak ditemukan. Ya, yang ada itu Pajaga. tari Ya, pajaga. Tari Pajaga itu. Dari ini kedatuan lu. Betul. Mak Jaga itu ada apa kata-kata Mak Jaga. Jadi bisu tudang. Bisu tudang itu dayang-dayang istana. Oke. Dia yang menarikan apa namanya? Dia yang tarian menarikan tari tersebut. pajaga tersebut. Tarian Pajaga begitu. Ya. Tapi di sini ada sesuatu yang menarik, Ciki. Mungkin kita agak keluar sedikit dari Lagaligo ya, iya. Pak ya. Jadi kita lihat konteks historisnya karena saya kan juga kebetulan belajar sejarah. Iya, Nah, iya. pernah terpikir nggak kenapa tari Pakarena dan tarian in general di Sulawesi Selatan itu menggunakan kipas sebagai ininya? Itu kalau berdasarkan yang saya tahu itu karena katanya Makassar ini letak geografisnya tropis, jadi kadang dipakai untuk kipas itu. Kipas itu. Mm-mm. Kira-kira kapan mulai muncul? Mulai. Nah, ini menarik. Kalau kita mempelajari sejarah global, kipas tipe seperti itu muncul pertama kali di Asia Timur, di Cina dan Jepang. Oke. Dan kipas model seperti itu, kipas folding ya, kipas lipat, Dilipat yang melebar. betul. Itu baru populer di dunia internasional itu abad ke-17 seiring dengan perdagangan global, masuknya Eropa ke percaturan perdagangan di Asia. Jalur sutra. Betul, jalur sutra, jalur rempah. Oke. Nah, waktu itu Belanda, Portugis gitu kan, itu memandang kipas Eropa dengan kipas dari Asia Timur tadi, kipas lipat itu dengan high value. Itu mahal banget, Oh, serius? mahal banget. Why? Ketika sampai karena dianggap eksotis. Ya, dianggap sesuatu yang dari timur jauh gitu kan. Iya, Wah. benar-benar. Sehingga kalau kita lihat lukisannya Ratu Elizabeth pertama, Ratu Elizabeth Inggris di di Inggris sana, dia itu digambarkan memegang kipas. Folding fan. oke. Ya. Karena itu menunjukkan status sosial. Oh, itu kenapa kayak Bridgerton, kayak di Ya, Inggris, di Netflix, mereka ya. pakai Betul. mereka Kipas, pakai kipas Ya, semua. itu bukan ratu- tradisi Eropa. Putri-putri itu ya. Betul. Itu bukan tradisi Eropa. Itu datangnya dari Asia, tapi diadopsi Diasuh. Eropa, ya. Dan hanya di kalangan high class. Karena itu menandakan status Sosial iya. ya jadinya ya. Dan kalau kita lihat di lukisan-lukisan Eropa, kalau ada perempuan pegang kipas, itu kita bisa tahu dia pasti bangsawan atau orang kaya sekali. Oke. Jadi tanpa ada keterangan yang menjelaskan bahwa dia anak siapa, turunan siapa, dengan simbol kipas saja di lukisan itu, Oh, ini orang kaya. kita langsung tahu. Oh, ini orang Tapi kipas yang lipat itu ya. folding fan yang digunakan untuk menari Pakarena. Dan Wow. itu kemudian baru masuk ke Sulawesi Selatan post 17th century. Jadi setelah abad ke-17 itu. Itulah kemudian baru pertama kali tarian-tarian di Sulawesi Selatan itu menggunakan kipas model seperti itu. Sebelumnya mungkin ada kipas yang bentuknya bulat itu ya. Iya. Kipas lontar ya. Iya. Iya. Dia agak yang dibuka gini bukan? Yang Iya. bulat kayak Iya, gini yang kan. dibuat Ada yang kayak dibuka gini kan. Dibuka gitu. Kenapa? Itu mungkin itu lebih tua. Mungkin itu lebih tua usianya jauh lebih Usianya. tua daripada kipasnya. daripada kipas buka itu. Oke. Nah, ini kalau boleh berasumsi ya, mungkin bentuk Pakarena yang proto Pakarena yang awal sekali itu mungkin tidak menggunakan kipas. Mungkin. Ini kalau saya memprediksi ya, Iya. berdasarkan dari Data historis. data historis itu. Jadi kipas itu baru masuk nanti ketika eranya Sultan Alauddin Karangpati Ngaloang, nah, zaman ke glory days-nya kerajaan Makassar Goa. Baru mereka mungkin menggunakan kipas Kipas. gitu ya. Ya. Karena kan kita lihat ya, waktu itu tokoh seperti Karangpati Ngaloang tuh sampai dijuluki manusia Renaissance, ya kan? Iya. Manusia Renaissance Nusantara karena dia mengadopsi
ilmu perbintangan dari Iya, barat gitu kan, punya teleskop, global, peta, mengkoleksi buku-buku sains dari barat. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau waktu itu juga dilakukan adopsi Iya. atas tradisi kipas itu, dan apalagi kan pakarannya ditarikan di istana kan. Wah, jadi bayangkan betapa high class-nya Iya, saya tari. juga pernah dengarkan Pakarena. bahwa sebenarnya memang Pakarena itu dia pertamanya hidup di kalangan masyarakat, kemudian diadopsi dan diangkat masuk ke dalam istana. Nah, mungkin bisa dicari dihubungkan Betul. bahwa ketika Kare Patinggaluan selesai dari urusan perbendaharaannya dan perdagangannya dan urusan kayak urusan politiknya dan kembali ke istana, boleh jadi beliau mempresentasi mungkin karena pada saat itu beliau sebenarnya adalah perdana menteri. Betul, kan? Perdana Iya, Menteri. beliau perdana menteri dan dia harus melaporkan apa-apa saja pandangan mata dan semacam presentasi kepada raja, betul? Betul. Dan mungkin gini, salah satu kekurangan dalam penulisan sejarah kita di Sulawesi Selatan, kita tuh tidak bisa merunut ini koreografernya siapa sih gini. Oke. Jadi mencari tahu, misalnya tarian ini tuh awal mulanya koreografernya siapa gitu. Karena kalau kita lihat misalnya di Keraton Mataram ya, kita ngambil contoh nih di Jawa di Mataram. Raja-raja Mataram, sultan-sultan Mataram itu punya kewajiban untuk menciptakan tarian. Oke. Jadi setiap sultan itu pasti punya tarian yang diciptakan Masing-masing. sendiri. Dan saya yakin di Sulawesi Selatan tokoh-tokoh ini terlepas gendernya laki-laki atau perempuan pasti juga menciptakan tarian tersebut Iya, gitu. benar. Tapi kita kesusahan untuk mencari Iya, sosoknya satu gitu, siapa sih gitu. Iya. Mungkin bisa jadi seperti yang Ciki bilang, Kareng Patinggaluang kan. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Kita tidak tahu. Cuman segala kemungkinan itu terbuka. Cuman di sini saya fascinatednya atau merasa kagumnya dengan Pakarena itu karena penggunaan kipas itu. Itu menandakan bahwa Pakarena yang kita kira lokal itu Oh, iya, global. benar. Iya. Pakarena yang kita kira hanya lokal Sulawesi Selatan, ternyata dalam elemennya mengadopsi global gitu iya. dengan ada kehadiran folding fan itu. Kipas tadi itu ya. Iya. Terus yang lanjut dari yang tadi sempat terlintas Kalui bahas tentang tari Pakarena, apa yang di Selayar yang riset? Gantarang. Gantarang itu emang berbeda dengan Pakarena yang kita ya, Ciki, gimana? Kalau Pakarena itu sebenarnya dia punya pakem. Dia punya Oke. pakem. Jadi kayak ada beberapa gerakan-gerakan yang memang mematenkan bahwa oh ini ciri khas dari Pakarena, kayak jangan lea-lea, mak biring kasih dan lain-lain sebagainya. Mereka kalau di Selayar mengadopsi dari budaya-budaya yang ada di sana karena belum tentu karena letak geografis Pulau orang Selayar, Selayar ya. dengan Pakarena di Selayar dengan orang-orang yang ada di Makassar itu jauh berbeda. Jauh Berbeda walaupun sama-sama daerah maritim, tapi ada beberapa kayak di Pakarena Gantarang itu kayak baju bodo yang dipakai sama orang Pakarena Gantarang itu jauh lebih panjang. Orang Selayar pakaiannya jauh. Iya, dia jauh lebih panjang, jauh lebih sopan dan kalau di Makassar sendiri kan kita pakai baju bodo. Kalau di Gantarang itu mereka justru pakai sarung lagi. Dan itu ada makna-makna tersendirinya ya bagi di sana. Mungkin Kalui lebih tahu kalau soal semiotika di itunya. Kalau saya di Pakarena di Makassar sendiri itu dia kan sebenarnya berawal dari ritual yang semalam suntuk itu tadi, dan kemudian diasup kembali menjadi filosofi yang menjadi prinsip hidup perempuan. Oke. Tapi buat saya sendiri sih
Kalau hanya dibilang prinsip hidup perempuan, saya kurang setuju ya, karena sifat Pakarena dan gerakan-gerakan filosofis yang ada di dalamnya itu tidak begitu memusatkan untuk perempuan. Karena kodrat perempuan itu cuma 3, seperti kata Najwa Shihab, cuma melahirkan, menyusui, sama menstruasi. Nah, kalau di dalam Pakarena sendiri diajarkan kita untuk bersosialisasi dengan masyarakat, diajarkan kita tentang keteguhan, tentang kekuatan, dan ini bukan tentang gender, karena semua gender wajib mempelajari hal tersebut. Seperti yang dikatakan juga Ibu Andi Umu kepada saya, bahwa di dalam tari Pakarena itu ada tiga hal yang mesti dijaga. Mata, gerak, dengan kaki. Teko piti cini-ciniki, teko piti gioki, dengan teko piti japa-japai. Mata, gerakan tubuh dan kaki. Bagian kaki ya. Kaki, perjelas kemana tujuanmu, perjelas apa yang kau lihat. Terus itu menjadi makna filosofis ya, iya, dari tarian Pakarena. Nah, itu jadi seperti kayak pakem. Jadi kayak persamaan yang sangat sering saya lihat dari Pakarena 1 dan Pakarena yang lainnya, kakinya. Jadi kalau di dalam Pakarena itu langkah kakinya itu dia tidak melangkah besar, jadi diseret. Itu menyeret ya, menyeret kaki. Perpindahan gerakan berarti tidak melangkah ya? Iya, tidak melangkah, jadi dia diseret. Itu ada yang bilang langkahnya diseret itu karena dulu orang-orang menari itu di pinggir laut. Jadi dia beraduh sama pasir ya, pantai. Kemudian Mak Biring Kasih itu mengasup dari gerakan pohon kelapa yang sedang diterpa angin. Seperti itu. Jadi mereka harus benar-benar serong sampai yang serong banget. Terus banyak sekali sebenarnya gerakan-gerakan yang tercipta dari alam ini disatukan menjadi sebuah tari Pakarena. Buat saya sih mempelajari dan menarikan tari Pakarena ini sama seperti kayak saya sedang berkomunikasi dengan alam semesta. Sebenarnya menarik kembali dengan podcast yang kemarin ya. Kalau Ciki bilangnya kemarin bahwa tari Pakarena sebenarnya bukan sebuah tarian biasa, tapi tarian sakral yang dulunya adalah prosesi ritual adat katanya, karena mengenang para dewata yang sudah naik kembali ke dunia atas. Nah, orang-orang di dunia tengah saking merindukan orang-orang dari dunia atas sehingga melakukan tarian tersebut jadi ritual adat. Nah, mungkin itu dia yang mereka lakukan ya di pinggir pantai itu ya. Seperti yang saya bilang kemarin, kayak jadi kayak ritualnya dulu tuh namanya salonreng. Namanya salonreng. Itu sebuah ritual semalam suntuk yang dilakukan berkomunikasi dengan dewata, dengan nyanyian-nyanyian, dengan mantra-mantra, dengan gerakan-gerakan yang diasup ketika mereka diajarkan untuk menanam, ketika mereka diajarkan untuk berburu dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya Pakarena juga itu salah satu kegiatan yang dilakukan untuk healing gitu. Dari pagi bekerja sampai petang hari mereka membuat sesuatu gitu. Mereka punya pergulatan batin tersendiri bahwa botin langit sudah kembali ke langit. Orang yang dari langit, para dewa-dewa sudah kembali ke alamnya. Dan di malam hari mereka merindukan, mereka melakukan ritual semalam suntuk supaya beban kognitif dari dalam dirinya itu lebih bebas, lebih tercurahkan, sehingga besoknya mereka bisa makanya di dalam Pakarena itu ada gerakan yang ini, jangan lea-lea. Membuka hari. Jadi dari gerakan ini kita bisa menurut guru saya Ibu Andi Mutunru, kita mempersiapkan diri, kita membuka hati ini bahwa apapun seberapapun rezeki yang kita terima hari ini, apapun yang akan kita lalui, kita terima dengan hati yang siap. Kayak seberapa banyak kau memberi hari ini dan seberapa banyak yang kau terima, mesti disyukuri, mesti diterima gitu. Kayak gitu.
kalau saya bisa berasumsi bisa jadi orang-orang zaman dulu melakukan pakarena semacam meditasi dong. Tadi mau bilang itu sih. Jadi ada Meditasi, fungsi ya. meditatifnya pakarena. Betul sih. Buatku juga meskipun hari ini orang-orang tidak lagi melakukan seperti bukan tidak lagi, sangat-sangat jarang yang melakukan kegiatan salonreng itu atau pakarena semalam suntuk, tapi kadang juga buat saya sendiri saya mengaplikasikan untuk menari-menari, bergerak-bergerak ketika saya memiliki beban kognitif yang sudah tidak bisa saya tanggung lagi. Di situ ada terjadi komunikasi interpersonal dari saya ke diri saya, apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, kenapa saya marah, kenapa saya malu, kenapa saya sebal hari itu aja sih. Silakan. Keren ya, Keren banget. Keren. Saya mungkin ingin menambahkan satu Ya, hal. boleh. Tadi ketika Ciki bilang hipotesisnya ya, kenapa gerakan kaki di pakarena itu menyeret, karena kemungkinan dulu dilakukannya di tepi pantai ya, di lahan yang berpasir gitu. Saya jadi ingat statement dari Kak Abdi Karya yang pernah bilang bahwa kenapa di Lagaligo itu disebutnya sere bisu. Sere bisu. Ya, sere. Jadi sere itu maksudnya ya gerakan menyeret itu. Jadi ada kaitannya juga kan. Bahwa gerakan menyeret itu ternyata sudah setua itu gitu. Dan mereka juga maksudnya yang orang-orang yang melakukan hal ini juga menjaga 3 hal itu kan. Betul. Geraknya, badannya, kakinya, matanya. Betul. Tidak bisa kita melihat kiri kanan. Tapi memang kalau kita lihat tari-tarian yang menurut saya sakral ya, tari sere-sere dan segala macam atau tari pakarena. Kalau misalnya tari yang sakral itu memang gerakan kakinya agak lamban kan. Betul. Berbeda dengan ketika misalnya tari yang memang menghibur yang bersemangat dan segala macam. Iya, Itu malah melompat-melompat, tapi tari yang langkah kakinya sedikit bisa jadi itu sebuah ritual sebenarnya. Betul, iya, karena dia kontemplatif kan. Ketika dia berjalan dia benar-benar harus perlahan dan betul-betul meresapi maknanya gitu. Dan ini memang gejalanya di Sulawesi Selatan secara in general ya. Jadi kita menemukan itu di pakarena, di pajaga juga ada. Bahkan di patudo ya. Di patudo kan juga sama gerakannya betul. Ada kemiripan di situ. Mungkin yang agak beda dengan Toraja karena memang dia temponya lebih upbeat, lebih cepat. Oke, menarik ya. Another question. Ada lanjut mungkin ke Kak Lui, selain gerak tari yang di Lagaligo, yang paling menarik apalagi tuh yang ditemukan? Waduh, kalau paling menarik semuanya paling ya. Semuanya paling. Semuanya bikin takjub ya. Iya. Karena gini, mungkin salah satu yang membuat Lagaligo itu istimewa jika kita bandingkan dengan karya sastra lainnya seperti Negara Kertagama, Susasoma dan lain-lain, itu adalah Lagaligo itu dalam penceritaannya itu bisa detail ya. Jadi contohnya misalnya ketika Lagaligo itu mau menggambarkan seorang tokoh marah gitu, dia nggak akan bilang misalnya Lama Saguni marah gitu, enggak. Dia akan menjelaskannya seperti ini. Tiba-tiba pipinya Lama Saguni itu naik ke atas. Dia lukiskan dengan kata-kata. Kemudian kulitnya berubah menjadi kemerahan. Matanya membeliak bagaikan apa gitu. Jadi untuk mendeskripsikan satu ekspresi saja itu bisa habis satu paragraf gitu. Bisa habis satu bait itu bisa habis gitu. Saking jagonya ya orang dulu. Betul. Jadi keindahannya di situ. Dia nggak akan bilang Lama Saguni marah ketika mendengar berita buruk tersebut, nggak akan. Dia akan menggambarkan. Iya, dia lukiskan dengan kata-kata. Dia lukiskan. Wow. Sehingga kita membacanya, kita benar-benar bisa memahami mimik wajahnya Lama Saguni ketika mendengar kabar buruk tersebut. Oh, matanya membeliak, pipinya sampai terangkat gitu kan. Kulitnya jadi merah ya. Seperti itu. Jadi itu salah satu hal yang buat saya jatuh cinta sama Lagaligo ya. Bagaimana dia melukiskan satu peristiwa itu dengan cara yang berbeda gitu, dengan segitu indah. Sifatnya ini ya, imajinatif. Jadi bisa kita bayangkan dengan sedetail itu ya. Betul.
Makanya ketika kemudian orang bilang, oh kenapa Lagaligo nggak dijadikan film atau apa? Aduh, nggak sanggup filmnya, Iya, Yalah nggak bisa ya. nggak bisa. nggak menyentuh gitu. Betul. Susah vibes-nya. Iya, dia memang harus diceritakan. Lagaligo, jadi Lagaligo itu kan sebenarnya tradisi bernyanyi ya. Oh, bernyanyi ya. Sura kan sebenarnya dia harus di apa? Dilantunkan. Dilantunkan. Oke. Nah, dia yang dia sebagai teks itu hanya di hadapannya Pasuro si pembacanya, tapi di hadapannya para pendengar dia itu adalah bunyi-bunyian, Alunan ya. alunan Oke. seperti itu. Jadi memang diperuntukannya Lagaligo itu untuk diceritakan atau dituturkan. Tapi kalau kita tarik kembali ya, misalnya di masa lampau sebelum agama masuk ya, Islam Kristen masuk di Sulawesi Selatan, katanya memang orang-orang dulu bacanya itu kan, bacanya Lagaligo. Apakah boleh saya mengatakan bahwa sebenarnya kitab sehari-harinya dan kepercayaan orang dulu memang itu kan ya Kak? Mungkin kata kitab kurang tepat ya, karena gini, teks Lagaligo itu tidak dimiliki oleh setiap keluarga. Oke. Gitu kan, jadi suratnya itu lontarannya itu tidak dimiliki oleh setiap keluarga. Setiap orang ya. Oke. Setiap orang. Tapi memang surat itu dianggap sakral. Jadi posisinya itu harus dibalut oleh kain putih dan biasanya itu diletakkan di atap rumah panggung. Bukan atap, maaf. Bagian paling atasnya itu yang biasa orang menyimpan padi. Rakeang di Rakeangnya. Parah. Iya, di atasnya, bagian atas. Jadi posisikan setinggi itu. Oke. Seperti itu. Akan tetapi di sini kita juga nggak bisa membandingkan on par atau secara setara dengan kitab suci misalnya Al-Quran Ya, atau Injil gitu, ya, karena ya. susah gitu. Iya beda. Karena ya memang bukan kitab sih. Bukan Dia, kitab ya, jadinya karena orang nggak semua punya ya. nggak semua punya, dan memang dia ketika dimunculkan di masyarakat dia bentuknya bukan kitab tapi Lantunan. lantunan, Oh, tutur ya. jadi dia kayak tradisi sejarah lisan ya, sejarah lisan. yang betul. Wait. Jadi gini, kenapa Lagaligo itu ada teksnya? Itu hanya sebagai alat bantu sebenarnya. Alat bantu bagi si Pasur itu dalam menyajikan ceritanya. Bisa jadi dia juga sudah hafal ya. Betul. Jadi tidak heran ya, ini penelitian juga sudah lama, tidak heran kalau kita sering kali menemukan kasus di mana teksnya bilang seperti ini, tapi begitu disajikan sama Pasur, dia bisa menambahkan ornamen-ornamen macam-macam yang tidak ada di situ. Oke. Karena tugasnya dia memang itu menceritakan. Ini hanya pengingat. Oh, ini adegan ini. Oh, Oke. jadi kayak semacam jurnal harian gitu Mungkin ya. Jadi seperti kayak itu. jurnal, ada satu lain, kemudian itu yang dikembangkan menjadi seni lisan, seni bertutur. Simpelnya begini, kalau misalnya Ciki harus presentasi di kelas, ada tugas, ya kan? Di slide-nya Ciki kan nggak mungkin seluruh Iya, isi betul. presentasinya ditulis. Yang itu hanya poin-poin kan? Iya, Poin. betul. Ya kan? Introduction, terus metode riset, kan? Yang segala macam. benar. Pasti hanya itu saja. Nah, sama fungsinya Lagaligo Iya, bagi benar. Pasura, itu hanya, oh ini adegan ini, oke. Ketika dia lantunkan, dia bebas, dia punya kebebasan di situ untuk melakukan improvisasi. Sehingga tidak heran kadang-kadang itu penonton Lagaligo itu sampai ada yang bisa tertawa terbahak-bahak atau bahkan sampai bercucuran air mata gitu. Karena cara penuturan si Pasura itu yang pastinya ekspresif. Dan kemudian pilihan bahasanya juga mengena ke masyarakat seperti itu. Pasurula itu apa? Kalau di Makassar hampir sama dengan Pasinrili. Pasin Iya. ya, kurang lebih Pasin pencerita. Pencerita. Itu kalau di Makassar sendiri Pasinrili itu seperti kayak jadi dulu waktu saya kecil itu ada kayak semacam, bukan tradisi juga ritual. Jadi sebelum saya tidur ibuku itu mendongengkan sesuatu. Nah, cerita-cerita itu beliau asup dari nenekku dulu. Nenekku asup dari neneknya lagi. Turun-temurun. Iya, Turun-temurun turun-temurun ya ke ceritanya ya. anak-anaknya. Jadi hampir seperti halnya Pak Karena, kayak dari dia sifatnya kayak garis ibu gitu. Jadi
Pakarena itu diajarkan bukan kayak kamu harus begini, kamu harus begitu, atau di dalam kelas kita diajarin begitu, tidak. Jadi tanteku dulu waktu ajarkan saya Pakarena itu di atas meja makan sambil berbicara. Jadi kamu lebih dulu tahu filosofinya sebelum kamu bergerak. Betul. Jadi kayak ini karaktermu sudah harus dibentuk dulu sepakarena mungkin. Kemudian kamu gerakkan gitu. Nah, ibuku juga ketika dia harus meneruskan kayak tradisi keluarga, kayak apa yang dilakukan sama nenek-nenek moyangku dulu itu, ada tradisi kayak sebelum tidur kita diceritakan banyak hal. Nah, kadang juga mamaku dia cuma ingat satu tapi ornamennya bisa banyak. Betul. Mungkin saya justru berpikir pas budaya Sura ini is the same thing. It is the same thing. Iya. Jadi Benar, pada dasarnya budaya kita di Sulawesi Selatan ini lisan. Seperti yang kakak bilang, tidak semua keluarga atau tidak semua rumah punya. buku itu. Cuman orang yang kayak pernah mendengar, kemudian menjurnalkan, kemudian diwariskan kembali sebagai cerita sejarah lisan di keluarga mereka. Betul. Keluarga mereka masing-masing. Iya, Wow. Jadi gini, keunikannya kita di Sulawesi Selatan seperti ini. Ketika sejarawan Barat mengatakan bahwa bukti sejarah itu harus tertulis, ya kan? Jadi yang disebut bangsa beradab itu ketika ada tradisi tulisannya, ya. Kita di Sulawesi Selatan tidak seperti itu. Meskipun kita punya teks, tapi teks itu pada kenyataannya itu hanya penyokong tradisi lisan. Yang utama dan terutama itu tetap tradisi lisan. Karena bagi kita di Sulawesi Selatan, apalah gunanya ini tulisan-tulisan kalau orang tidak mengerti gitu. Apalah gunanya ini kalau tidak diperdendangkan gitu kan. Nah, esensinya tidak ada, dia kehilangan esensinya gitu. Jadi ketika saya kuliah di Leiden, saya juga berhadapan dengan tantangan itu, Kak, sebenarnya. Ketika pendidikan di sana mengajarkan bahwa yang titik mulanya peradaban itu ketika dikenalnya tulisan gitu kan, ada bukti-buktinya segala macam. Apakah sebelum tulisan itu dikenal berarti nenek moyang saya di Sulawesi Selatan itu tidak beradab? Iya. Pertanyaannya seperti itu kan? Ya jawabannya enggak. Iyalah. Kita sudah beradab dari dulu. Hanya saja kemudian oke, ada tulisan. Oke, bagus, ini bisa kasih kita untuk mengingat. Oke, kita adopsi juga. Tapi itu tidak menghilangkan tradisi tuturnya. Tradisi tuturnya yang harus tetap hidup berjalan. Sama kalau kita lihat sekarang kan kita masih melakukan barasanji ya. Iya, betul. Tradisi juga, tradisi tutur, atau nenek moyang kita atau orang tua kita masih menjelaskan mitos misalnya jangan keluar maghrib, jangan duduk pamali, di bantal, pamali kan. Itu masih sama kayak Ciki diajarkan di meja makan, berarti ada proses storytelling kemudian. Kalau kita lebih paham ketika kita diceritakan gitu, tidak membaca gitu. Betul. Esensinya memang kita nih bangsa yang suka cerita. Iya Yes. sih. Setuju. Kita suka bercerita dan kita suka mendengarkan cerita. Jadi memang pacarita. Podcast juga barangkali banyak terbentuk di Indonesia Raya Iya. ini. Tradisi tutur itu. Jadi tradisi tutur. kalau menurut saya ini bukan suatu kelemahan, malah ini sebuah kekayaan. Jadi apapun Betul. itu terlepas dari pandangan yang mengatakan bahwa nggak ada yang bisa membuktikan itu karena itu kan tidak ada tulisannya gitu. Tidak. Tulisan itu hanya alat bantu. Alat bantu. Untuk mengingat ya. Betul. Tradisi yang harus tetap hidup, itu yang harus dijaga. Ini yang harus tetap hidup, itu yang harus kita perhatikan gitu. Tulisan itu adalah alat untuk mendukung supaya yang ini bisa hidup. Oke, menarik sekali perbincangan kita ya hari ini, sore ini. Terima kasih ya Kak Lui sudah menyempatkan Terima kasih, Kak hadir. Lui. Saya jadi punya ilmu baru nih tentang saung halosu. Kak Ciki juga terima kasih sudah Makasih, hadir Kak, lagi. diundang lagi. Mudah-mudahan Tapi tidak nanti bosan mungkin ya. teman-teman kita nanti ada Aptal selanjutnya, tapi mungkin di Jogja ya. Yeay, melihat ayo, Kak Ciki ayo. menari Pakarena. Iya, Let's di go. Pantai Selatan. Pantai Selatan. Pada saat sunset. Oke, sekian teman-teman Aptals, semoga memberi inspirasi podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.